Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menonton. Perkenalkan, saya Rizky Laramandasino. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi topik 4, yaitu malware dan cyber attack untuk mata kuliah keamanan sistem komputer. Ancaman ini ada di sekitar kita setiap harinya, mulai dari email, software yang kita download, hingga jaringan yang kita gunakan. Jadi tujuan presentasi ini sederhana. Kita pelajari bagaimana ancaman itu bekerja, supaya kita tidak jadi korban berikutnya. Nah, sebelum masuk ke inti materi, kita lihat dulu kemana arah presentasi ini. Kita akan melalui 6 bagian, dimulai dari pengantar definisi dasar, lalu 4 jenis malware utama, virus, worm, trojan, dan ransomware. Masing-masing disertai studi kasus nyata, kita tutup dengan mitigasi dan kesimpulan. Oke, langsung kita mulai dari yang paling dasar. Pertama, kita samakan pemahaman. Malware singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk merusak atau mencuri. Kata kuncinya itu sengaja. Ini bukan bug biasa, ini karya orang yang berniat jahat. Cyber attack adalah istilah yang lebih luas. Upaya mengeksploitasi kelemahan sistem. Nah, kalau malware itu adalah senjatanya, cyber attack adalah aksinya. Motivasinya itu beragam, ada yang finansial, politis, sekedar pamer kekuatan atau kemampuan, atau bahkan disponsori negara untuk spionase. Masing-masing motivasi ini melahirkan jenis serangan yang berbeda. Supaya kita punya gambaran seberapa besar skala ancaman ini, mari kita lihat datanya. 3 angka penting. Pertama, ada 450.000 sampel malware baru setiap hari menurut Avites Institute. Kedua, kerugian global kejahatan cyber tahun 2023 mencapai 8 triliun dolar. Dan yang paling menarik, yaitu 95% pelanggaran cyber disebabkan oleh human error. Angka ketiga itu adalah kabar baik sekaligus tantangan. Artinya dengan edukasi yang tepat, sebagian besar serangan bisa dicegah dan itulah mengapa kita di sini. Dengan konteks itu, mari kita bedah satu persatu. Dimulai dari malware paling klasik, yaitu virus. Virus adalah program yang menyisipkan salinan dirinya ke dalam file lain. Dua karakteristik utama, ia selalu butuh file host untuk ditumpangi dan butuh interaksi pengguna. Virus itu tidak akan aktif sampai pengguna menjalankan file yang terinfeksi. Siklus hidupnya ada 4 fase. Yang pertama dormant, bersembunyi di sistem. Lalu ada propagation, menyalin file diri ke file lain. Triggering, menunggu kondisi pemicu. Dan execution, saat kerusakan sesungguhnya terjadi. Ada juga jenis polymorphic virus yang mengubah kodenya sendiri setiap kali mereplikasi, sehingga sangat sulit dideteksi oleh antivirus. Teorinya sudah, sekarang kita lihat bukti nyatanya, dan kasusnya luar biasa. 4 Mei 2000, jutaan orang membuka email bersubjek I love you. Di dalamnya ada lampiran bernama love letter for you.txt.vbs. Pengguna hanya melihat .txt dan mengiranya file teks biasa, padahal ekstensi aslinya adalah .vbs, script yang langsung dieksekusi oleh Windows. Kenapa bisa tertipu? Karena Windows saat itu secara default menyembunyikan ekstensi file yang dikenal. Begitu diklik, virus membaca seluruh kontak Outlook dan mengirimkan dirinya ke semua kontak. Penyebaran jadi eksponensial, dalam 10 hari 50 juta komputer terinfeksi. Kerugiannya hingga 10 miliar dolar, hingga Pentagon dan CIA terpaksa mematikan email. Pelajarannya yaitu virus yang paling berbahaya itu bukan yang paling canggih secara teknis, namun yang paling pandai untuk mengeksploitasi psikologi manusia. Kalau virus butuh interaksi pengguna untuk menyebar, bagaimana kalau ada malware yang tidak perlu itu sama sekali?
Itulah malware atau malware yang bernama worm. Worm terdengar mirip virus, tapi ada satu perbedaan fundamental. Lihat tabel ini. Worm tidak butuh file host dan tidak butuh interaksi pengguna sama sekali. Worm secara aktif men-scan jaringan, mencari komputer lain yang punya kerentanan, mengeksploitasi celah itu, dan menyalin dirinya secara otomatis, tanpa klik dan juga tanpa konfirmasi. Dampaknya tidak hanya dari muatan yang dibawa, tapi juga dari proses replikasinya yang masif, yang bisa membanjiri trafik jaringan hingga lumpuh. Inilah yang disebut efek samping bandwidth consumption atau consumption. Untuk memahami seberapa jauh dampak worm bisa menjangkau, kita lihat dua kasus yang sangat berbeda. Morris worm di tahun 1988 adalah worm pertama yang menyebar via internet publik. Dibuat mahasiswa Cornell bernama Robert Morris. Katanya hanya untuk mengukur besarnya internet, tapi sebuah bug menyebabkan worm menginfeksi mesin yang sama berkali-kali, melumpuhkan sekitar 6.000 mesin Unix, yaitu 10% dari seluruh internet saat itu. Morris menjadi orang pertama yang dihukum berdasarkan Computer Fraud and Abuse Act. Lalu di tahun 2010 ada Stuxnet. Adalah cerita yang sangat berbeda. Ini senjata cyber buatan Amerika Serikat dan Israel yang menargetkan fasilitas nuklir Iran. Stuxnet menyusup lewat USB, menyebar diam-diam, dan membuat sentrifugal uranium berputar abnormal atau tidak normal hingga rusak fisik. Sementara di layar operator semuanya terlihat normal. Ia menggunakan 4 zero-day exploit sekaligus. Belum pernah terjadi sebelumnya. Stuxnet membuktikan bahwa worm bisa merusak bukan hanya data, tapi juga infrastruktur fisik dunia nyata. Nah, berbeda dari virus dan worm yang menyebar secara aktif, jenis berikutnya justru menunggu kita yang datang kepadanya. Itulah Trojan. Trojan namanya dari mitologi Yunani, yaitu kuda kayu yang terlihat seperti hadiah. Tapi isinya pasukan musuh. Konsep yang sama, itu program yang terlihat berguna dan aman, tapi menyembunyikan fungsi berbahaya. Perbedaan krusial, Trojan tidak bereplikasi sendiri. Penyebarannya 100% bergantung pada pengguna yang tertipu. Lewat software bajakan, update palsu, atau phishing. Jenisnya banyak. Remote Access Trojan atau RAT memberi penyerang kendali penuh. Kamera, mikrofon, file, semuanya. Lalu ada Banking Trojan, khusus mencuri kredensial perbankan. Lalu ada Downloader Trojan, tugasnya mengunduh malware lain, jadi sebagai pintu masuk untuk serangan lanjutan. Yang menarik adalah bagaimana Trojan jenis banking bekerja di dunia nyata. Kasusnya sangat mengejutkan. Studi kasus Zeus Banking Trojan. Zeus di tahun 2007 hingga di tahun 2010 menginfeksi 3,6 juta PC di US atau di Amerika Serikat, menyerang lebih banyak dari 1.000 bank di 196 negara, mencuri lebih dari 70 juta dolar. Teknik utamanya itu form grabbing, mencegah data yang Anda ketik di browser sebelum dienkripsi. Jadi meski Anda pakai HTTPS, Zeus tetap bisa mencuri data Anda. Ia juga melakukan man in the browser attack, memodifikasi halaman bank yang Anda lihat secara real time. Anda pikir transfer ke rekening A, Zeus diam-diam ganti jadi rekening penyerang. Dan Zeus bahkan mampu melewati OTP SMS lewat komponen mobile bernama Zitmo yang menginfeksi ponsel korban. Zeus adalah pengingat bahwa serangan bisa sangat tersembunyi. Korban itu sering baru tersadar setelah rekeningnya itu kosong. Kita simpan dulu soal pencurian data. Sekarang kita masuk ke jenis malware yang paling ditakuti organisasi saat ini, yaitu ransomware. Ransomware bekerja dengan prinsip sederhana. Sandera data Anda, minta tebusan, tapi mekanismenya itu sangat canggih.
di mana ada 4 fase. Yang pertama itu infeksi masuk lewat phishing, RDP brute force, atau drive by download. Lalu ada lateralisasi, ini yang membedakan ransomware modern. Ia tidak langsung mengenkripsi, ia diam-diam memetakan jaringan, mendapat hak admin, lalu menyebar ke sistem paling kritis dulu. Lalu ada enkripsi, menggunakan AS256 dikombinasikan RSE 2048, kunci untuk membuka file Anda dipegang penyerang di server mereka. Secara matematis, hampir mustahil dibuka tanpa kunci itu. Lalu ada pemerasan, korban menemukan ransom note, diminta bayar dalam Bitcoin atau Monero. Ransomware modern juga menerapkan double extortion. Selain mengenkripsi, data itu dicuri dulu dan diancam dipublikasikan jika tidak membayar. Coba bayangkan skala serangan ini dalam dunia nyata. Dan WannaCry adalah contoh terbaik untuk itu. 12 Mei 2017, dalam 24 jam pertama, 230.000 komputer di 150 negara terinfeksi. Kecepatan ini dimungkinkan oleh Eternal Blue, exploit yang dikembangkan oleh NSA untuk mengeksploitasi celah SMB v1 di Windows, yang bocor ke publik beberapa bulan sebelumnya. Microsoft sudah rilis patch-nya 2 bulan sebelum serangan, tapi banyak yang belum menginstalnya. Eternal Blue membuat WannaCry menyebar otomatis tanpa interaksi apapun, menjadikannya gabungan ransomware dan worm. Korban paling terkenal adalah NHS Inggris, rumah sakit lumpuh, operasi ditunda, ambulan dialihkan. Kerugiannya hingga 92 juta pound sterling. Tapi ada kisah heroik yang dimana peneliti berusia 22 tahun bernama Marcus Hutchins menemukan kill switch di kode WannaCry. Ia mendaftarkan satu domain seharga 10,69 dolar dan seluruh WannaCry berhenti menyebar. Satu orang $10 menyelamatkan jutaan sistem. Setelah membahas keempatnya satu persatu, sekarang kita taruh berdampingan dan lihat perbedaannya secara langsung. Polanya jelas, worm itu sebenarnya paling mandiri, dia tidak butuh apapun dari pengguna. Virus dan worm itu bisa bereplikasi, lalu Trojan dan ransomware tidak. Dan kalau kita lihat motif finansialnya, dari virus ke ransomware semakin meningkat drastis. Dunia malware berevolusi seiring uang yang bisa didapat. Satu catatan di era modern ini, batas antar kategori itu semakin kabur. WannaCry adalah ransomware sekaligus worm. Malware terkini semakin multifungsi. Pertanyaannya sekarang, dengan semua ancaman itu, apa yang bisa kita lakukan? Prinsipnya yaitu defense in depth. Tidak ada satu solusi yang cukup. Kita butuh lapisan pertahanan. Patch rutin. WannaCry bisa dicegah hanya dengan satu patch yang sudah tersedia 2 bulan sebelumnya. Antivirus dan EDR gunakan yang berbasis analisis perilaku. Bukan hanya signature. Lalu ada list privilege di mana jangan pakai akun admin untuk aktivitas sehari-hari. Lalu backup 321, 3 salinan, 2 media, dan 1 offline. Backup offline tidak bisa dienkripsi ransomware. Lalu ada security awareness training, karena 95% serangan itu berawal dari human error. Lalu segmentasi jaringan, batasi pergerakan lateral worm dan ransomware. Dengan itu semua, kita sampai di bagian akhir. Kesimpulan materi hari ini. Ada 4 poin yang saya bawa pulang dari semua ini. Pertama itu malware terus berevolusi. Memahami teorinya adalah fondasi yang tidak bisa kita lewatkan. Kedua, setiap jenis malware itu butuh strategi mitigasi yang berbeda-beda. Ketiga, tidak ada satu solusi yang cukup. Defense in depth adalah jawabannya. Keempat, faktor manusia adalah segalanya. Baik sebagai titik lemah terbesar maupun sebagai garis pertahanan paling kuat. Marcus Hutchins membuktikan itu dengan 10,69 dolarnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.